Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Kita mulai belajar lagi hari ini ya. Coba dengarkan penjelasan ibu tentang pembelajaran 3 ya di buku paketnya. Pembelajaran 3 kita mulai baca ya. Ceritanya, Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan. Oh, ini masih sambungan yang pembelajaran 2 ya. Kemarin kan Udin dipinjamkan Kak Mutiara buku yang berjudul Bintang Lapangan. Nah, Ibu masih ingat kan apa itu bintang lapangan? Yaitu atlet yang berprestasi ya dan paling menonjol di lapangan. Kalau misalnya di lapangan sepak bola ya dia paling paling menonjol, paling paling dikenal di lapangan itu. Kalau di bulu tangkis ya di lapangan bulu tangkis, misalnya seperti itu ya. Jadi atlet yang berprestasi dan paling menonjol. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Jadi pada saat Udin membaca buku, kalau dia tidak mengerti, tidak paham, dia bertanya kepada Kak Mutiara. Kamu juga seperti itu ya. Kamu nanti dalam belajar, apabila tidak ada yang tidak dimengerti, maksud ibu apabila ada yang tidak dimengerti, kamu bisa bertanya kepada ayah, ibu, kakak, atau bahkan bisa bertanya langsung kepada Bu Liza ya. Silahkan di japri WA di WA Bu Liza nanti boleh pakai pesan suara, boleh diketik ya, boleh di chat Bu Lizanya. Tanyakan apa yang tidak kamu pahami. Mutiara senang membantu Udin, kakak beradik saling membantu. Nah, ini sikap Mutiara dan Udin ini merupakan mencerminkan sila kedua dari nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sebagai manusia yang baik, kita harus saling membantu satu sama lain. Baik antara kakak dan Udin, membantu orang tua, membantu teman-teman, membantu tetangga, dan membantu semuanya. Pokoknya sesama manusia, anak ibu harus saling membantu ya. Terutama dengan kakak dan adik ya, harus akur, harus saling membantu. Kita belajarnya, kita lihat ayo mengamati. Dengarkan lagu Peramah dan Sopan, perhatikan syair lagunya, temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Di sini ada ungkapan tinggi hati. Anak-anak ibu masih ingat kemarin apa arti tinggi hati sudah ibu jelaskan? Ayo, apa arti ungkapan tinggi hati? Iya, Nak, betul sekali. Tinggi hati artinya adalah sombong. Ya, tinggi hati itu artinya sombong. Kalau cepat kaki ringan tangan, apa artinya? Ada yang tahu? Boleh tanya dulu sama orang tuanya, sama kakak atau sama abang, sama ayah ibunya. Apa ya, ayah, arti cepat kaki ringan tangan? Kakinya cepat melangkahnya tuh berjalannya, tangannya ringan. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Hmm? Artinya anak yang rajin bekerja. Iya, jadi kalau disuruh cepat gitu langkahnya. Nggak pakai nanti-nanti. Cepat kakinya ya. Ringan tangannya. Apa disuruh orang tua, cepat aja langsung ya. Nggak berat kaki, nggak berat tangan, nggak seperti itu. Langsung dia. Jadi anak yang rajin bekerja. Jadi kita lihat dalam syair lagu Prama dan Sopan, mana kata-kata yang artinya menjelaskan ungkapan tinggi hati dan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Kita lihat ya. Bukannya congkak, bukannya congkak. Congkak itu sama dengan sombong ya. Bukannya sombong. Berarti nah ini dia sombong. Sombong congkak ini merupakan arti dari tinggi hati. Ya, khususnya sombong ya. Tinggi hati itu kan artinya sombong. Berarti tinggi hati artinya kita garis bawah ya, tinggi hati artinya sombong. Ya. Yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja. Rajin bekerja ini arti dari cepat kaki ringan tangan. Jadi cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Ya. Peramah dan sopan ya, peramah dan
sopan. Jadi, tinggi hati ada dalam lagu Peramah dan Sopan artinya sombong, cepat kaki, ringan tangan artinya rajin bekerja. Diingat ya anak-anak ibu, nanti kalau Bu Liza bertanya, apa arti tinggi hati? Sombong. Apa arti cepat kaki, ringan tangan? Rajin bekerja. Artinya rajin bekerja. Sudah mengerti? Sudah paham? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan. Halaman 21. Ayo menulis. Tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan. Gunakan huruf tegak bersambung. 1. Tinggi hati. 2. Cepat kaki ringan tangan. Jadi membuat kalimat ya. Nah, gunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak ibu sudah bisa menulis tegak bersambung? Sudah ada kan diajar oleh Bu Lisa di kelas 1? Bagaimana cara menulis tegak bersambung ya? Atau nanti kalau kita ada tatap muka, nanti Ibu Liza ajarkan lagi ya. Bagaimana, Ibu beri contoh bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Yang lupa nanti kita coba lagi ya. Kalau membuat kalimat itu, tadi tinggi hati artinya apa? Sombong ya? Apa kalimat kalimat yang bisa kamu buat dengan kata tinggi hati? Apa? Oh, apa misalnya si Badu atau Badu merupakan Badu adalah anak yang tinggi hati karena selalu memilih teman. Nah, bisa kan? Nah, jadi bisa membuat kalimat dengan kata tinggi hati. Ya, atau orang yang tinggi hati akan dijauhi oleh teman-teman. Nah, membuat kalimat membuat kalimat dengan menggunakan kata tinggi hati. Cepat kaki, ringan tangan tadi artinya rajin bekerja. Misalnya, Santi adalah anak yang cepat kaki, ringan tangan karena sering membantu ibunya di rumah. Ya. Oke. Bisa membuat kalimat? Budi cepat kaki, ringan tangan. Karena dia selalu membantu teman-temannya. Ya, bisa ya. Dibuat kalimat dengan menggunakan kata tinggi hati dan kata cepat kaki, ringan tangan. Coba kamu buat ya. Coba kamu buat satu kalimat dengan menggunakan tinggi hati. Mencoba berlatih ya, dan kata cepat kaki, ringan tangan. Kemudian kalimat yang kamu buat, coba kamu sampaikan kepada kakak, abang, atau orang tuamu ya. Tidak perlu dikerjakan, tidak perlu ditulis. Cukup kamu berlatih saja sendiri ya. Apa ya kalimat yang bagus dengan menggunakan kata tinggi hati dan cepat kaki dan ringan tangan. Kemudian kita lanjut. Udin memiliki sikap yang ramah dan sopan. Sikap ramah dan sopan diperlukan untuk menjaga kerukunan. Ayo bernyanyi, ayo kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi lagu Peramah dan Sopan. Nanti kita tandai ya, bagian yang dinyanyikan pendek dengan tanda titik. Tandailah bagian yang nyanyikan panjang dengan tanda strip. Strip panjang seperti ini ya. Jadi nanti kamu salin, ini tugas nih sayang. Kamu salin lagu berikut ya. Kamu salin lagu ini nanti. Setelah kamu salin di buku tulis kamu seperti ini salinnya ya. Kemudian di bawahnya ditandai. Kalau pendek kita tandai dengan titik. Kalau panjang kita tandai dengan strip. Kita coba ya. Kita coba tandai ya. Kasih contoh nih. Ya. Gimana lagunya? Bukannya congkak. Nah, ya, congnya panjang ya. Berarti bunyinya pendek. Bukannya congkak. Nah, berarti bunyinya pendek titik ya. Dititikin di sini. Titik yang bagus. Ibu susah kalau di sini memberi titiknya ya. Nah, seperti ini. Bukannya pendek, nyanya pendek. Congnya panjang tadi ya. Nah, di stripin seperti itu. Kaknya pendek lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, ini ada dua yang panjangnya bu ya. Bu, nah, kan? Sama som ya. Berarti yang lainnya titik. Kan titik, para pendeknya titik, bong titik. Jadi
bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Yang disayangi, yangnya panjang ya. Yang disayangi handai dan taulan. Lanya panjang juga ya. Berarti yang lain pendek. Yang disayangi handai dan taulan. Begitu ya. Bisa ya anak ibu ya? Bisa nanti disalin di buku tulisnya, dibuat tanda panjang pendeknya. Hanya anak, hanya anak yang tak pernah bohong. Nak ya, nak sama hong ya. Hanya anak yang tak pernah bohong. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Nak tadi ya, nak gitu kan. Bohong, hongnya panjang. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Ker ya. Rajin bekerja gitu ya. Kernya agak panjang ya. Kernya agak panjang ya. Atau kalau diganti belajar boleh. Rajin belajar. Lah gitu ya. Rajin belajar, peramah dan sopan. Oh, peramah dan sopan pendek semua ya. Peramah dan sopan. Seperti itu ya nak ya. Nanti selain yang panjang dikasih tanda titik ya. Bukannya congkak gitu. Bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Ya, lan panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Ditandai pendek dengan tanda titik bawahnya, yang panjang dengan tanda strip ya. Nanti disalin di buku tulis dan dikirim di Google Classroom setelah diberi tanda panjang pendeknya. Selain panjang pendek pada lagu, ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu ya. Jadi bagian yang tebal, nanti ada garis yang tebal di sini, tulisannya tebal kan, agak hitam, itu dibaca dengan tekanan yang kuat. Agak kuat tekannya ya. Seperti ini ya. Jadi selain panjang pendek juga ada kuat dan lembutnya bunyi ya pada menyanyi. Bukannya sampai bisa, bukannya lembut saja, bukannya congkak. Congnya agak tebal gitu, agak agak kuat nadanya. Bukannya congkak, agak ditekan bunyinya ya. Bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Nah, jadi yangnya tadi kan selain yang panjang tadi yang dan lan. Kalau sekarang yang kuat bunyinya yang, han, dan lan. Ada 3 kalau yang kuat bunyinya. Yang disayangi handai dan taulan. Hanya anaknya juga ditekan ya. Yang taknya ditekan lagi. Yang tak pernah bohong. Rajin, jinnya juga ditekan. Rajin bekerja. Kalau yang panjang ker, yang ditekan jin sama ja. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Jadi yang tebal itu nyanyinya agak ditekan, ya. Jadi selain panjang pendek juga ada tekanan nada. Tekanannya apakah kuat, ya? Ada yang mendapat penekanan kuat, ada yang lemah. Ada yang lembut tekanannya ya. Jadi yang tebal tadi agak dikuatkan tekanannya. Jadi tadi kita di lagu Peramah dan Sopan dijelaskan anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman ya. Jadi yang tidak sombong akan banyak teman. Tapi kalau yang sombong akan dijauhi teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Nggak boleh ya. Kalau saling menyombongkan diri nanti kita di ujung-ujungnya berkelahi ya. Jadi rendah hati artinya tidak sombong. Kalau sombong ungkapannya tinggi hati atau besar kepala. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar.
Mutiara belum pernah juara lomba menyanyi. Namun Udin tidak sombong ya, walaupun Udin juara, Kak Mutiaranya belum pernah juara, Kak Udinnya tidak boleh sombong.